so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Rehan Agung Wijayanto, Prodi Pendidikan Luar Biasa, kelas 22A dengan NIM 221F10042. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS anak tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Klasifikasi anak tunalaras secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan dengan itu, William MC tahun 1975 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. The semi-socialized child, anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial, tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Anak menjadi selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Children are tested at a primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Selanjutnya ada children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Hal ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, terkadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya, terlalu memanjakan anak, serta pengaruh pendidikan, yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Selanjutnya, children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat, sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan.
misalnya minuman keras dan obat-obatan. B. Klasifikasi behavioristik berdasarkan perilakunya. Anak tunalaras ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu conduct disorder, juga disebut unsocialized aggression, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, nakal, hiperaktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatiannya, mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh, dan ramai. Socialized aggression yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara kelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Anxiety withdrawal, juga disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, menyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, terlalu sensitif, terlalu merasa rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup, dan sering menangis. Immaturity atau inadekuasi yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh, dan tidak rapi. Faktor penyebab tunalaras. Tunalaras adalah orang yang mengalami gangguan emosi dan memiliki penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang mengalami tunalaras, yaitu 1. Faktor biologis. Tunalaras pada seseorang dapat disebabkan karena faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang ada saat dilahirkan. Faktor biologi biasanya disebabkan karena ketidakstabilan kondisi biologis. Seseorang yang mengalami tunalaras memiliki ketidakseimbangan faktor genetik, neurotransmitter, dan infeksi brain damage, sehingga hal tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami penyakit mental atau cedera yang menyebabkan cacat mental, dan faktor prenatal. Ciri anak tunalaras. Beberapa ciri tunalaras adalah suka berkelahi, memukul, punya karakter pemarah, sering melanggar aturan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Dikutip dari buku Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar pada tahun 2021, karya Septi Nur Fadilah. Berikut beberapa ciri tunalaras. Kurang percaya diri, sering menunjukkan sikap curiga kepada orang lain, memiliki perasaan rendah diri, suka mengisolasi diri, sering berkelahi, tidak punya ketenangan jiwa, memiliki rasa cemas atau takut berlebih, sering menunjukkan rasa permusuhan dengan orang lain, mengalami gangguan perilaku, berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, penentang, tidak mau bekerja sama, suka mengganggu, suka ribut, pembolos, mudah marah, suka pamer, hiperaktif, pembohong, iri hati, pembantah, ceroboh, pengacau, suka menyalahkan orang lain, mementingkan diri sendiri, mengalami kecemasan dan menyendiri, cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, rendah diri, mudah frustasi, pendiam, mudah bimbang, anak yang kurang dewasa, melamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pemborosan, anak yang agresif bersosialisasi, mempunyai kelompokan jahat, berbuat onar bersama komplotannya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, pergi dari rumah.
Berikut ini karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial atau emosional, dan fisik atau kesehatan anak tunalaras. Karakteristik akademik. Kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Hasil belajar di bawah rata-rata, sering berurusan dengan guru BK, tidak naik kelas, sering membolos, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat, dan lain-lain. Karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A. Karakteristik sosial 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Kedua, perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membangkang dan menentang, tidak dapat bekerja sama. Selanjutnya yang ketiga, melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Karakteristik emosional. Hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Karakteristik fisik atau kesehatan. Pada anak tunalaras umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit, dan lain-lain. Kelainan lain yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab ketunalarasan, kondisi atau keadaan fisik. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya fisik dan mental seseorang, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Masalah perkembangan. Di dalam menjalani setiap fase perkembangan individu, sulit untuk terhindar dari berbagai konflik. Konflik emosi ini terutama terjadi pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jiwa anak yang masih labil pada masa ini banyak mengandung resiko berbahaya. Jika kurang mendapat bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, maka akan mudah terjerumus pada tingkah laku menyimpang. Lingkungan kerja. Keluargalah peletak dasar perasaan aman atau emotional security pada anak. Dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Beberapa aspek yang terdapat dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku, kasih sayang dan perhatian, keharmonisan keluarga, kondisi ekonomi, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Akan tetapi, sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik, sehingga menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan masyarakat yang luas. Timbulnya gangguan tingkah laku antara lain berasal dari guru dan fasilitas pendidikan, lingkungan masyarakat. Salah satu hal yang nampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu meniru perilaku orang lain. Di samping pengaruh-pengaruh yang bersifat positif di dalam lingkungan masyarakat,
Juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang. Klasifikasi anak tunalaras dilansir dari buku Kesulitan Belajar dan Gangguan Psikologis Ringan pada Anak. Implementasi pada anak usia sekolah dasar 2019 oleh Siti Nurbayatun dan kawan-kawan. Klasifikasi tunalaras dapat dibedakan berdasarkan jenis dan derajat penyimpangannya. Berdasarkan jenisnya, tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aspek kepribadian orang atau anak tunalaras umumnya mengalami kelainan perkembangan emosi serta penyesuaian diri dalam pergaulan. Aspek kesehatan jiwa klasifikasi ini menandakan seseorang yang mengalami tunalaras memiliki penyimpangan emosi dan penyesuaian. Umumnya dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sekitar. Berdasarkan derajat penyimpangannya, tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni anak tunalaras taraf ringan, memperlihatkan penyimpangan emosi serta penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Dalam taraf ringan, anak tunalaras taraf sedang menunjukkan penyimpangan emosi dan penyesuaian diri. Dalam taraf sedang, biasanya anak yang mengalami tunalaras taraf sedang membutuhkan pelayanan tersendiri dalam proses belajar. Anak tunalaras taraf berat, klasifikasi tunalaras ini memperlihatkan bahwa terjadi pelanggaran hukum oleh orang atau anak tunalaras karena telah mengganggu ketertiban masyarakat. Contohnya, penggunaan narkoba. Materi selanjutnya, kondisi emosi. Emosi yang sehat meliputi situasi yang membuat seseorang secara umum maupun secara psikologisnya, termasuk bagaimana perasaan terhadap diri sendiri, seberapa kualitas hubungan dengan lingkungan, dan kemampuan untuk mengendalikan perasaan dalam menghadapi masalah atau kendala yang dihadapi seseorang. Seseorang dikatakan sehat secara emosi bukan sekedar bebas dari semua masalah kesehatan mentalnya. Lebih dari itu, orang yang sehat secara emosi yaitu mereka yang bebas dari depresi, rasa khawatir, dan bebas dari rasa ketidakamanan. Menurut Sanin 1976, kriteria emosi yang wajar dan normal adalah 1. Dapat diperkirakan dan sesuai. Emosi yang dialami biasa, dapat diharapkan dan sejajar dengan rangsangan yang menimbulkan situasi. Yang kedua, dilihat dari lamanya. Emosi tidak diteruskan dalam jangka waktu yang lama dan tidak pada tempatnya. Yang ketiga, dilihat dari lamanya. Emosi yang ditampilkan terlalu irmah dan tidak pula terlalu kuat yang berhubungan dengan situasi. Menurut Bimo Walkito pada tahun 2005, emosi yang matang adalah individu yang menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional. Tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang. Kematangan emosi berkaitan erat dengan umur seseorang, yang mana diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan dapat lebih menguasai atau dapat mengendalikan emosinya. Ciri-ciri kematangan emosi menurut Elizabeth B. Harlock 1980 yaitu 1. Kontrol diri. Individu mampu mengungkapkan emosinya pada sasaran yang tepat. Kedua, pemahaman diri individu. Individu mempunyai reaksi emosional yang stabil dan berubah seketika. Karakteristik perkembangan anak tunalaras menurut Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2013. Perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah
disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal pada dasarnya seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. Yang B, perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi benturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu. Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. Dari yang selanjutnya, C. Perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Yang D. Perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Identifikasi anak tunalaras menurut Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2013. Terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau identifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras. Antara lain yaitu sebagai berikut. A. Psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis tes yaitu tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Thematic Apperception Test atau TAT. Tes ini memperlihatkan sebagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian tampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus, tes gambar orang. Dalam tes ini, persoalan-persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dispute Fable Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri,
ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. Yang D, sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk melihat atau mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperingatkan bahwa hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras. Bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Yang C, membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menetapkan jahat dan tidaknya atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak, tetapi yang baik akan dihargai, diterima kehadirannya, malah dipuji. Kemudian yang D, memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis. Tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak menyebutkan istilah antara lain anxiety hysteria, merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekankan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Conversion hysteria mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Obsesional neurosis, cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. Sexual perversion, suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Karakter neuros, perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak mendapat penyelesaian. Psikos anak, mempunyai kesulitan menyesuaikan diri terhadap segala-galanya. Berikutnya, layanan pendidikan anak tunalaras. Program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi membutuhkan perhatian termasuk dukungan moral, bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosialnya, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri, dan kepercayaan diri. Menurut Mei Mulyani dan Karyoto pada tahun 2013, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunalaras, yaitu berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tunalaras, berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya, memberi kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, memberi rasa aman agar mereka punya
punya rasa percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitar. Menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Adapun menurut Pierangelo dan Giuliani pada tahun 2008, terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras atau tunasosial, yaitu sebagai berikut. Interest boosting atau meningkatkan perhatian siswa. Agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan, alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam belajarnya yang menambah ketertarikan serta perhatian siswa pada materi yang sedang diajarkan. Planet ignoring atau perencanaan teknik pengabaian atau penolakan. Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa terjadi. Misalnya, ketika dalam situasi pembelajaran, salah satu siswa berusaha untuk mencari perhatian dengan mengganggu siswa lain, maka guru dapat menerapkan teknik pengabaian yang diwujudkan dengan tidak memanggil siswa tersebut, tetapi tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Penting bagi guru untuk menyediakan penguatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Teknik ini tidak diperkenankan untuk diberikan bagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Providing more information atau memberi informasi lanjutan. Memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa. Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan persepsi atau kesalahpahaman, tension reduction through humor atau mengurangi ketegangan dengan humor. Seringkali suatu masalah yang potensial sekalipun akan teredamkan jika diselingi dengan humor. Kecemasan, ketakutan, bahkan sebuah tantangan pasti membuat tiap orang terbawa dalam reaksi negatif. Namun, keadaan ini perlahan dapat teredam dengan datangnya selingan humor. Humor juga telah terbukti dapat menekan kecemasan yang dialami seseorang karena ekspresi mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk sebuah senyuman atau tawa. Acknowledging the message, memberi suatu pesan pengakuan. Memberi pesan pengakuan dengan jujur dengan cara tidak menghakimi adalah lebih baik dibandingkan memberikan pengakuan dengan cara menentang. Dengan cara ini, perilaku yang dihasilkan akan lebih baik karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. Signal interference atau sinyal interferensi termasuk teknik pengendalian emosi dan perilaku siswa dengan cara nonverbal saat perilakunya mulai menyimpang. Contoh, mengangkat tangan untuk menunjukkan arti berhenti. Proximity control atau kontrol pendekatan. Saat siswa mulai menunjukkan perilaku mengganggu atau merusak, sebaiknya pendidik mulai bergerak mendekati siswa sambil membawanya ke dalam aktivitas dengan kelompoknya. Tidak ada hukuman apapun yang diberikan pada siswa saat itu. Karena umumnya dengan adanya kehadiran orang yang lebih dewasa di dekatnya cukup untuk meredakan perilaku ringan yang menyimpang. Maka perlu diperhatikan apakah siswa merasakan kedekatan itu sebagai sebuah ancaman atau tidak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.